Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Salam budaya. Saya Pak Basuki hari ini akan menyampaikan materi kelas 9 semester 2 yaitu tentang pameran. Mari kita simak video ini agar kalian lebih memahami apa itu pameran. Definisi tentang pameran. Pameran dapat diartikan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mengkomunikasikan, memperkenalkan, memperlihatkan, dan memajangkan hasil karyanya untuk diamati, dihayati, dan diapresiasi orang lain agar karya itu bisa dipahami. Karya yang bisa dipamerkan yaitu lukisan, patung, kriya, tekstil. Tujuan diajarkannya tentang pameran yaitu yang pertama adalah meningkatkan apresiasi siswa untuk berkarya seni. Yang kedua, melatih berorganisasi. Yang ketiga, melatih bekerja sama dalam suatu kelompok. Keempat, membangkitkan semangat siswa dalam berapresiasi karya seni rupa. Yang terakhir, melatih siswa mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diembannya. Fungsi diadakan pameran adalah yang pertama sebagai media menampilkan jati diri seorang siswa. Yang kedua sebagai media komunikasi antar siswa dan apresiator. Yang ketiga sebagai sarana perangsang kreativitas siswa dalam berkarya seni. Yang keempat, sebagai wahana pemunculan ide, aliran, dan jenis seni rupa baru bagi siswa. Yang keempat, sebagai media memperluas cakrawala pengetahuan siswa. Yang keenam, sebagai sarana peningkatan daya ekspresi bagi siswa. Jenis pameran. Bentuk pameran berdasarkan ragam hias yang dipamerkan sebagai berikut. Yang pertama adalah pameran homogen. Adalah pameran yang menampilkan karya seni dari salah satu cabang seni saja, atau bisa disebut juga dengan memamerkan satu jenis karya seragam. Contoh, pameran lukisan, pameran patung, ataupun pameran kriya. Yang kedua adalah pameran heterogen. Adalah pameran yang menampilkan beberapa cabang seni rupa pada tempat yang sama, tempat dan waktu yang sama, serta peristiwa yang sama juga. Berdasarkan jumlah peserta, yaitu ada pameran tunggal, adalah pameran seni rupa yang hanya diselenggarakan secara individual atau perorangan. Yang kedua adalah pameran kelompok atau bersama. Adalah pameran yang penyelenggaraannya menampilkan karya-karya dari beberapa seniman di suatu tempat dengan waktu yang bersamaan. Berdasarkan tempat, waktu, dan pelaksanaan, yaitu adalah pameran permanen atau tetap, adalah bentuk pameran yang tidak terkait oleh lamanya waktu. Permanen artinya tidak pernah tutup dan tidak terkait oleh waktu. Yang berikutnya adalah pameran rutin, adalah yang selalu diadakan sewaktu-waktu. Berikutnya, pameran insidental adalah pameran yang diadakan dengan maksud dan tujuan tertentu yang tidak terikat oleh rutinitas pelaksanaannya. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pameran terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah perencanaan, yaitu meliputi pembentukan panitia. Yang kedua adalah langkah kerja, yaitu membuat proposal. Yang ketiga, pelaksanaan, meliputi pengumpulan karya, display ruang, upacara, pembukaan, katalog, pameran, dan buku tamu. Yang keempat, evaluasi, yaitu melakukan perbaikan-perbaikan kegiatan pameran yang telah dilaksanakan. Perencanaan, yang pertama adalah pembentukan panitia dan pembagian tugas. Yang pertama adalah pelindung. Tugasnya adalah melindungi, mengayomi, dan membina selama pelaksanaan pameran. Berikutnya yang kedua adalah ketua.
yaitu mengkoordinir seluruh kegiatan pameran, yaitu terbagi menjadi dua, sekretaris dan bendahara. Sekretaris mengurus keluar masuknya administrasi, bendahara mengatur keluar masuknya keuangan. Kemudian terbagi menjadi seksi-seksi. Yang pertama adalah seksi publikasi, yaitu merencanakan promosi pameran. Seksi dekorasi dan tata ruang, menyeleksi, mengatur karya dan dekor ruang. Yang ketiga adalah perlengkapan, yaitu mengatur ketersediaan alat. Kemudian seksi acara, mengatur acara dari awal hingga akhir. Yang berikutnya seksi keamanan, memastikan tingkat keamanan selama event. Yang berikutnya adalah humas, mengkoordinasi dengan lingkungan. Langkah kerja. Langkah kerja dimulai dari menyusun proposal yang meliputi pendahuluan, dasar pemikiran, tujuan kegiatan, waktu kegiatan, sumber atau biaya dana, dan penutup. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Pelaksanaan meliputi pengaturan ruang, gladi bersih, upacara pembukaan, penerimaan tamu, dan bincang karya. Yang keempat adalah evaluasi, yaitu evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan berlangsung dengan tujuan untuk memperbaiki acara yang sudah dilaksanakan. Kesimpulan, pameran karya serupa adalah suatu kegiatan penyajian suatu ungkapan, ide, atau perasaan yang bernilai estetis dan bermakna dari pembuatnya untuk dikomunikasikan atau ditampilkan hingga mendapat apresiasi oleh masyarakat luas. Ada banyak sekali manfaat dari diadakannya pameran serupa. Selain ada banyak hal yang harus diperhatikan agar pameran yang diadakan dapat berjalan sesuai rencana. Itulah yang bisa saya sampaikan di materi kelas 9 semester 2. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.